Selamat datang di acara Caster. Oke, teman-teman. Dan hari ini apa ya, udah seminggu berlalu ya semenjak acara Caster yang kemarin. Di acara Caster yang kemarin kita udah belajar, kan kita belajar menghitung-hitung ya, menghitung-hitung cepat, menghitung-hitung apa ya? Hitung-hitung rame gitu pakai jari atau apalah kemarin. Pokoknya kalau teman-teman kemarin ketinggalan bisa lihat aja di video kita sebelumnya. Tapi hari ini kita bukan belajar ngitung-ngitung lagi. Dan tentunya kita bakal ada apa ya? Bukan bakal ada sih. Kita bakal belajar bahasa Korea bersama Teteh Majai. Tentunya sama aku juga. Oke, aku perkenalan dulu ya. Oke, jadi pertama nama aku Farhan. Jadi aku di sini bakal apa ya? Sebagai MC atau pembawa acara pada acara hari ini. Dan di depan saya ini ada Teteh Majai, atau kita sebutnya sekarang apa? Majai Nuna aja deh. Majai Nuna. Jadi karena Majai bakal ngajarin kita bahasa Korea, jadi kita panggilnya Majai Nuna. Oke, gimana kabarnya Teteh lagi. Majai Nuna, gimana kabarnya? Hari ini baik kok, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, aku juga baik ya. Nggak apa-apa, nggak ditanya juga. Tapi oke, karena hari ini juga aku sangat excited, dan teman-teman juga harus excited. Tante lagi Majai Nuna juga yang ngajai lagi ngajar, udah excited. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung aja ke acara ke segmen 1, tapi setelah yang satu ini.
Oke, baik lagi sama kita di acara Caster. Nah, di sini kita bakal sedikit wawancara terus sama ya kayak pengawalan gitulah buat belajar Korea. Kan ini perdana ya kita belajar Korea nih. Jadi BTW nih aku mau nanya ke Majay, Jay. Kamu belajar Korea atau misalkan apa ya? Ya bisa bahasa Korea ini teh dari lahir atau misalkan belajar dulu atau gimana sih? Enggak lah, aku tuh kan suka Korea mulai dari kelas 7. Tapi itu tuh aku cuma sekedar suka doang soalnya ganteng, tapi Soalnya makin ganteng gimana? soalnya ganteng, Oh, BTS kan. oh Jadi gitu. suka gitu. Jadi nggak pernah kepikiran buat belajar bahasanya gitu. Tapi makin sini kayak makin tertarik buat belajar bahasanya soalnya lagu-lagu itu kan bagus ya. Ya, Jadi ya. kayak pengen lah tahu artinya tanpa harus searching dulu gitu. Oh, Jadi gitu. seneng aja. Ya emang sih Belajar. kalau misalkan kita menikmati lagu itu kunci pertama itu kita paham apa arti atau apa maksud apa ya di balik lagu itu gitu ya. Ya. Nah, BTW nih Jay, kan tadi kita tahunya Maja itu dari kelas 7 ya. Ya. Kelas 7 berarti sebelum Covid. Nah, kalau misalkan nih menurut pengalaman aku atau misalkan ini relate ke teman-teman semua, sesuai pengamatan aku gitu ya. Pas lagi corona ini tahun 2019 ya, 2019-2020 ini apa ya populasi K-popper ini bertambah pesat bertambah banyak dengan pesat gitu, bukan hanya K-popper sih, cuman wibu atau apa lagi ya ya menurut aku sih ya sekarang tuh generasi kita itu terbagi dua. Jadi yang pertama tuh ada K-popers, ada wibu ya. Nggak tahu sih, nggak tahu ini fenomena atau gimana, tapi menurut aku sih ini masuk akal gitu. Soalnya di mana apa ya pas orang-orang itu kan status Instagram atau status WA-nya tuh hangout atau misalkan belajar bukan belajar sih kayak ya jalan-jalan gitu yang di luar gitu kan. Kan sekarang pas corona tuh nggak bisa gitu kita tuh. Jadi mereka tuh kalau aku lihat ya statusnya tuh berubah jadi ya yaitu artis Korea atau misalkan waifu-waifu dia atau gimana. Nah, di situ juga jadi berpengaruh ke apa ya peminatan mereka terhadap bahasa Korea itu. Nah, kan kayak tadi ya, Majai suka Korea tuh gara-gara apa? Lagu ya, kita suka K-pop dan mau tahu apa sih lagunya gitu. Nah, tapi memang banyak sih apa latar belakang yang berbeda dari mereka. Ada yang mau belajar Korea tuh gara-gara apa ya? Biasanya kan emang bahasa Korea gitu. Jadi katanya suami aku pakai bahasa Korea kok aku nggak bisa gitu, nanti tidak bisa berkomunikasi atau gimana lah, atau misalkan kayak apa ya mau apa ya mau merasakan gimana sih hidup di Korea itu, jadi mereka tuh belajar bahasa Korea mau bekerja di Korea gitu kan. Nah di sini jadi apa ya jurusan Korea ini bukan jurusan Korea, jurusan bahasa Korea ini jadi salah satu jurusan yang paling diminati tahun ini. Tahun ini bisa dibilang kayak gitu ya. Nah, sini aku bakal bilang peluang, bukan peluang sih, apa namanya? Ya rasio peluang dan kursi yang ada gitu. Bukan itu ya. Apa sih namanya? Ya peluang lah ya. Peluang kita buat masuk jurusan bahasa Korea ini. Nah, di sini aku kasih tiga universitas favorit. Yang pertama itu ada UI, Universitas Indonesia, yaitu yang di Jakarta ya. Nah, sini perbandingan kursi dan peminatnya itu adalah 9:872. Wow, kan kayak banget kan. Jadi bisa dibilang peluang kalian masuk ke jurusan ini di UI adalah 1%. Jadi kalian tuh bersaing dari 100 orang buat buat ngedapetin kursi ini gitu. Saking banyaknya yang mau dan perlu kursi yang tersedia gitu. Terus yang kedua ini ada UPI yang di Bandung itu ada 29:345. Jadi ini mah masih banyak sih ya. 29:345 berarti antara 10%-an lah ya, 10%. Nah, kalau misalkan yang terakhir ini ada di UGM yaitu 14:847. Ini juga lumayan nggak segila tadi yang di UI ya, UI. Tapi berarti apa ya kursi paling banyak atau paling rasionya paling masuk akal gitu ya itu di UPI yaitu 29:345. Itu juga udah susah gitu ya, berapa persen, 10% gitu. Nah di sini kita bisa apa ya maksudnya
bisa paham gitu dari sini tuh. Kalau misalkan kayak Maja ini kan iseng-iseng ya, Maja iseng-iseng. Kalau misalkan yang lain juga banyak yang iseng-iseng. Nah di situ kalian harus ngerti gitu. Kalau yang iseng-iseng tuh banyak gitu, tapi yang serius tuh dikit. Nah jadi di mana kalian itu harus apa ya, hobi hobi kalian itu jadi bermanfaat gitu, kayak Majai kan dia mendalami bahasa Korea atau gimana. Nah kalau Majai eh, niatnya gitu, niat bangetnya itu pas pas kelas 7-nya itu atau baru-baru ini? Baru-baru ini sih kayak pas SMA aja gitu. Jadi kan apa sih ya, udah mau kuliah nih. Jadi aku tuh pilih jurusan bahasa Korea. Ada di pilihan ketiga sih, tapi ya jadi minat gitu buat belajar lebih jauh bahasa Korea tuh. Oh iya benar. Kalau aku sih gimana ya? Aku kan nggak terlalu suka Korea ya. Aku mah sukanya yang Jepangan gitu, atau ya kalau orang bilangnya wibu gitu. Jadi aku sama Majai ini kubu yang berseberangan intinya. Kalau meskipun aku bukan nggak terlalu ya. Aku juga nggak benci Korea gitu. Aku juga tahu BTS, aku tahu Red Velvet gitu kan. Ya intinya gara-gara kegabutan pas lagi corona itulah aku jadi jadi ingin tahu gitu ke semuanya gitu, ingin tahu tentang K-pop, ingin tahu tentang semuanya lah gitu. Nah jadi di situ teman-teman, kalau misalkan kalian emang minat gitu ya sama Korea ini, kalian harus benar-benar nyiapin dari sekarang. Nah jadi pelajaran kita yang akan kita dapatkan hari ini tuh bakal sangat penting lah intinya, bakal sangat berguna ya gitu untuk nanti masa depan ya, intinya gitulah buat kalian semua gitu ya. Oke, kalau kalau gitu kita bakal lanjut aja belajar ya Maja ya. Ya. Tapi sebelum belajar kita bakal aku bakal nyampein satu informasi yang sangat penting, yaitu tentang pembukaan pendaftaran siswa baru di Sekolah Hidayat. Nah, di sini udah ada flyer-nya ya. Udah ada posternya. Nah, di sini udah ada di situ posternya. Nah, di sini buat teman-teman yang misalkan kepo nih atau misalkan udah ada niat-niat mau sekolah di Sekolah Hidayat, teman-teman bisa aja langsung kepoin kita di sini. Kalau misalkan mau lebih lanjutnya bisa di www.sekolahtidayat.com, karena kita masih membuka pendaftaran buat siswa baru. Nah, di sini kalau misalkan kalian lihat di situ ya, di sini ada apa ini? Bukan quotes, apa sih namanya ini? Jadi apa ini? Moto bukan sih? Tagline ya? Slogan. Nah, slogan kita ini sekolah ramah, unggul dan berkarakter. Nah, kalau kata Maja ini relate gak sih? Iya dong. Iya. Bener ya? Iya. Ya, aku juga sih aku kelas 11 ya. Berarti udah setahun setengah lah sekolah di sini. Nah, ramah unggul berkarakter nih emang kata aku sih relate banget sih. Terutama nih ramahnya ini kan pertama ya, ramahnya itu. Jadi maksud aku guru-gurunya tuh emang friendly banget. Pokoknya friendly banget. Ya aku juga nyaman gitu sekolah di sini. Jadi buat teman-teman gitu yang kepo gitu ke kita, apakah benar gitu ya yang ucapan aku ini apakah benar, bisa aja langsung kepoin kita, bisa ke websitenya atau langsung ke sekolah kita langsung di jalan apa? Cecep Artabirya nomor 163. Ya aku apa sih suka lupa nama jalan-jalan, suka lupa asli ya. Jadi di sini kalian bisa lihat ada program unggulannya, ada apa ya di sini. Aduh, aku baku guys. Maaf ya tadi aku buka masker. Di sini banyak lah. Kalau misalkan kalian udah kepoin kita di websitenya, ada banyak informasi yang bisa kalian dapatkan. Jadi jangan ketinggalan, soalnya di situ ada next flyer sih. Yang tadi tuh udah ditulisin merah limited seat. Jadi sangat terbatas gitu ini kuotanya. Kalau aku dapat informasinya ya, jadi yang SD tuh kuotanya tuh cuma 75. Kalau yang SD ada 40. Bukan. SD 75, SMP ada 40, SMA juga ada 40. Nah, gitu di situ. Oke, kalau gitu intinya jangan sampai
kelewatan gitu karena kita sini bakal buka sampai kapan sih ya? Pokoknya jangan apa ya jangan ditunda-tunda gitu karena banyak orang juga yang mau sekolah di sini gitu. Jadi biar kan lebih cepat lebih enak gitu kan. Oke, kalau gitu Majai kita udah terlalu banyak cincong ya. Kalau gitu karena teman-teman juga mungkin ini udah gak sabar mau belajar belajar bahasa Korea ini. Oke, Jai, jadi sekarang kita bakal belajar apa nih? Oke, pertama nih, kita bakal belajar vocabulary yang biasa dipakai sama orang-orang Korea. Tapi yang anti mainstream, kalau misalnya Annyeong mah pasti udah pada tahu kan artinya iya. apa. Nah, tapi ini tuh kita belajar yang anti mainstream. Nih, Annyeong Cinggu. Kamu tau gak sih arti Cinggu apa? Oh ya, ini tema kita hari ini ya, Anyong Cinggu ya? Annyeong Cinggu. Anyong Cinggu, aku taunya Anyong. Annyeong, halo dong. Anyong, halo gitu kan. Cinggu itu artinya teman. Jadi Annyeong Cinggu, halo teman gitu. Oh, kirain aku Cinggu tuh yang di Adamsari. Cinggu. Adamsari Cinggu itu bahasa Korea bukan? Cina deh itu. Enggak tahu. Adamsari kawan gitu. Adamsari kawan. Tapi mungkin ya beda ya. Tapi Cinggu ya. Iya, Cinggu. Mungkin ya aku nggak tahu lah. Ya udah kalau gitu. Kita skip dulu tentang Adamsari. Iya. Kita lanjut aja belajar yang fokusnya. Iya. Oke, lanjut. Oke. Kata pertama itu ada Jogyo. Artinya excuse me, permisi gitu. Gimana? Coba baca Jogyo. 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 Ayo itu juga ikutin. Jogyo gitu. Jogyo. Ayo ikutin. Nah, itu artinya permisi gitu, tapi permisi yang kayak manggil orang gitu loh. Kalau misalnya kayak ke pelayan restoran kayak Jogyo, atau ke orang mau nanyain tempat kayak Jogyo gitu loh. Oh. Bukan permisi yang minta jalan. Oh gitu, Jogyo. Ya. Bukan yang gitu, Jogyonya yang manggil orang gitu. Oh ya. Oi gitu, oi. Ya, kalau misalnya tapi ini mah rada sopan gitu. Iya, ini sopan Jogyo. Kalau misalnya minta jalan itu beda lagi. Itu pakai silya hamnida. Tapi kita gak bakal bahas itu sih. Oh, jadi Jogyo mah kayak kalau aku nepuk orang yang enggak Iya, dikenal Jogyo. gitu aja. Iya Ah, gitu. Bahasa Sunda cuma. Jogyo, aku pinter ya. Enggak. Ujub. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Lanjut, Jay. Oke, yang kedua ada kamsahamnida atau gomawoyo. Ini tuh artinya makasih. Ini sering dengar kan ya? Ya sering. Ya, makasih. Tapi Oh ya, tahu gak sih bedanya? Oh ya. Bedanya apa coba tahu gak? Bedanya kayaknya sih ke arah formal nggak formal. Ya benar. Benar. Kalau kamsahamnida itu dipakai buat ke orang yang lebih tua atau ke atasan atau ke orang yang belum terlalu dekat sama kita. Kalau gomawoyo ini baru ke yang seumuran terus sudah dekat atau ke yang lebih muda baru pakai gomawoyo. Tapi jadi kalau aku kan pernah nonton drakor juga ya, yang Descendant of the Sun atau apa ya. Aku kalau yang tamat cuma itu doang sih. Tapi di situ kan sesuai Gomawo. Ya, sama aja sih gomawo sama gomawoyo itu. Tapi kalau pakai yo itu artinya lebih sopan gitu. Biar lebih sopan pakai yo itu. Tapi kalau gomawo juga gak apa-apa. Derajatnya nih derajat dari kalau misalkan derajat tertinggi dijatuhkan kepada Kamsahamnida. Selamat buat Kamsahamnida. Enggak. Jadi Kamsahamnida dulu, terus Gomawoyo. terus Baru Gomawo. Gomawo. Ada yang terendah lagi enggak? Enggak nih. Kalau kita makasih gitu. Thank Atau you. oke. Makasih kalau yang terendah sip. Kayak gitu juga. Kalau di Korea kayaknya nggak ada sih. Nggak ada Ini gitu. yang gomawo aja yang paling rendah. Kan kalau kita ada sip atau Iya. atau Nggak, gak makasih. makasih gitu. Ya udah, intinya kita harus belajar Berterima kasih. gitu ya. Oke. Oke, Jay, lanjut Jay. Oke, selanjutnya nih ada ne atau anyo genchanayo. Ini tuh artinya oke atau no it's okay, nggak apa-apa gitu. Maksudnya? Ini ne itu artinya oke. Oh. Kalau anyo genchanayo artinya Berarti nggak apa-apa gitu. Ini mah beda gitu. Ya, ini tuh dipakai. Nah, ini belum jelasin. Oh. Itu dipakai buat ngebalas orang yang bilang makasih ke kita gitu. Oh. Coba baca. Nih. Terus ininya Anyo, Gencan ayo. Bener. jadi Aku cuma taunya Tayo doang. jadi ini pencapaian besar. nah itu tuh dipakai kalau misalnya ada orang yang bilang makasih ke kita. Oh. Gitu. Jadi jawabnya iya atau gak usah bilang makasih gitu. Kan Kalau misalnya aku kan tadi
Kamsahamnida. Terus kamu? Jawabnya ne atau annyeong 괜찮아요 gitu. Kayak Anyo gue sana. Oh ya, bye sans gitu. Iya gitu. Gitu. Bahasa Indonesia mah. Oke. Kan kalau misalnya juga jarang ya kalau misalnya ada yang bilang makasih kita jawab sama-sama gitu. Oh iya. Nah Korea juga ada sih sama-sama itu bahasa Koreanya chonmanyo tapi jarang dipakai juga. Oh, chomanyo. Jadi pakainya ne atau annyeong 괜찮아요. Sip lah ya, kalau sip. Ya. Sip. Gitu. Sip. Ya, lanjut. Terus itu ada annyeonghi gaseyo atau annyeonghi giseyo. Coba baca. Bisa gak? Tuh. Annyeonghi. Iya, annyeonghi. Annyeonghi gaseyo atau annyeonghi geseo. Nah, iya, ini tuh artinya goodbye. Beda sama annyeonghaseyo kan annyeonghaseyo itu halo. Kalau ini goodbye. Terus bedanya gaseyo sama geseo ini, gaseyo itu kalau misalnya aku bilang dadah ke orang yang pergi. Misalnya kamu pergi, aku bilang dadah, annyeonghi gaseyo. Tapi kalau aku yang pergi, akunya bilang annyeonghi geseo. Oh, jadi kalau aku di rumah nih, aku di rumah. Aku mau pergi. Aku bilangnya annyeonghi geseo. annyeonghi geseo. Terus yang satu lagi gimana? Ya ada bilang jaga gitu, hati-hati. Kan. Bukan yang satu lagi yang gaseo. Gaseo mah kalau misalnya kamunya diem, orang yang udah pergi, kamu di rumah terus mama kamu pergi, kamu bilang annyeonghi gaseo gitu. Kamunya yang diem annyeonghi gaseo. Jadi ini teh gimana sih? Aku belum bentar. Misalnya kamu di rumah, kamu mau pergi, mama di rumah diem, nggak kemana-mana, kamu bilang annyeonghi gaseo. Tapi kalau mama yang pergi, kamu di rumah, kamu bilang annyeonghi gaseo. Kalau misalkan aku ngomong annyeonghi gaseo kan aku mau pergi nih. Annyeonghi gaseo. Terus si mama ngomong annyeonghi gaseo. Jaga enggak usah bilang dadah lagi. Bilang aja hati-hati gitu. Gimana text speed gitu? Iya. Gimana dia cepet dia ngomong ini. Yang pertama gitu. Jadi yang pakai wind talker menang sih. Iya. Oke, lanjut nih. Nah, ini jargayo. Selanjutnya. Artinya itu take care, hati-hati. Ini jawaban yang tadi. Iya, jawaban yang tadi. Kalau ada yang bilang annyeonghi gaseo, jawab jarga. Gitu. Jaga. Bisa jarga ya sama aja. Ini kan biar lebih formal. Yo itu kan ini ya. Yo tuh biar lebih tadi kan sopan gitu kan. Yo. Ya, jarga. What's up guys? Berarti itu sopan ya. Beda konteks. Beda konteks. Oke. Dari sini ada nah ini. No ye. Nah, no ye itu artinya your, kepunyaan kamu. Sebenarnya no itu kan kamu, ye itu buat nandain kepunyaan gitu. Kalau di Indonesia kayak S gitu tuh. Paling aneh sih no we. No ye. Ya ini tuh emang dibacanya rada ribet sih. Kalau di awal ini dibacanya e. Kalau di awal. Kalau di akhir jadi ye. No ye. Aduh. No ye. Banget ya guys ya. Padahal aku baca Latinnya loh. Oke, lanjut. No ye atau gimana tadi penggunaannya gimana? Ya kepunyaan kamu kalau misalnya ada barang misalnya noye handphone gitu, handphone punya kamu gitu maksudnya. Noye brosur. Iya. Oke, gitu, punya kamu. Oke. Gitu. Nah terus ini omona, kamu sering dengar sih omona kayak enggak. Atau enggak omo gitu. Enggak. Itu artinya kalau orang yang kaget kayak OMG, oh my god gitu. Omona. Ya omona gitu. Kayaknya aku dengar sih, cuman aku nggak tahu ya, nggak kedengeran. Enggak. Tapi kayaknya kalau oh my god mah kayaknya di setiap drakor ada sih. Iya, kayak gitu, kayak kaget gitu. Tahu gitu ya. Tahu. Kaget itu. Kok enggak tahu sih, bohong. Lanjut, ada Odi. Where, di mana? Odi, kayak kalau nanya gimana ya nanyanya kayak Hojang Sirin Odi Soyo, kalau dia ada di mana gitu. Kalau ditanyanya Odi gimana? Odi apa nanya di mana? Jadi si Odi itu di mana? Bukan. kamu nanya orang. Odi Soyo, kamu ada di mana? Gak bisa Odi doang. Iya, bukan. Jadi orang tuh namanya Odi. Odi Soyo. Odi Soyo. Odi Soyo gitu. Odi Soyo. Oke. Aduh. Terus ini ada Jongmar. Kalau Jongmar sering dengar gak? Jongmar. Sering dengar gak? Kayaknya denger sih, nggak tahu sih. Ada denger dari kamu. Ya udahlah. Itu artinya very much suka dipakai. Ini kan mal ya. Tapi kamu tadi kayak L gitu. Ya, L itu kayak bukan Jongmal tapi Jongmar. Kayak L itu Jongmar. Jongmar.
Itu artinya very much. Very much. Suka dipakai sama kamsahamnida. Jongma kamsahamnida berarti thank you very much gitu. Makasih banyak. Thank you very much. Apa jongma kamsahamnida. Ya, jongma kamsahamnida. Oke, sip. Tuh. Tapi itu kalau misalkan buat barang, Kalau barang apa ya, pakai nomu paling beda lagi. Nomu. Kalau nomu, aku lupa lagi nomu tadi. Nomu sama juga kayak Kan nomu mah kamu kan? Itu no ye. Iya, no ye mah kepunyaan kamu. Oh iya. Kalau nomu terlalu gitu. Kayak nomu ya kok cantik banget gitu. Oh iya Itu cantik. beda lagi sama jongma. Kalau nuen beda lagi guys. Kalau nuen itu ada di Boruto episode 10. Ya udah. Oke, selanjutnya yang terakhir nih. Ada naganda, aku pergi artinya tuh. Kalau misalnya pamit gitu. Naganda, annyeonghi geseyo. Naganda, annyeonghaseyo. Nah, ini tuh Kan tadi ini amgo ya? Ya, aku amgo. pergi. Ya, aku Kalau tadi kan ada juga yang pergi gini. dadah, itu mah kayak dadah Jaga. I'm go goodbye gitu. Oh. Aku pergi ya, dadah gitu. Kalau misalnya naganda, annyeonghi geseyo. Oh. Aku pergi ya, dadah. Sip. Tuh. Nah, itu yang terakhir, guys. Tadi ini pakai yang terakhir ya? Ya. Oke, mantap banget. Ini yang sangat bermanfaat ya, guys ya. Jadi sekarang kalau misalkan aku lagi nonton drakor, itu tahu aku artinya gitu. Kan biasanya aku cuman bengong doang. Lihat Lihat subtitle. Terus kalau aku bacanya lama gitu kan, aku bacanya lama, guys. Jadi, aduh ini ngomongnya udah beres, aku bacanya udah beres gitu, suka udah ke-skip. Jadi ngomong apa, jadi aku nanya ke teman, terus teman aku marah gitu. Jadi nggak diajakin nonton. Oke, guys. Kasihan banget. Jadi buat kalian yang kayak aku gitu kan, kasihan ya. Jadi harus banget lah belajar bareng Teteh Maja ini ya, guys. Oke, kalau gitu tadi kan kita udah belajar vocab ya. Next kita bakal ada belajar lagi atau udah balik nih? Masih ada dong. Ada Abis lagi? ini ada cara pengaplikasiannya. Yang penting di percakapan. Meskipun tadi aku udah nge-spill dikit. Iya. Oke, kalau gitu kita bakal ke segmen selanjutnya. Tapi sebelum itu aku bakal ngasih informasi lagi tentang jangan di-spill dong. Tentang event yang bakal ada event deket yang bakal datang dari Sekolah Tridaya gitu. Jadi jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Oke guys, kembali lagi dan sekarang aku bakal nyampein informasi yang tadi aku pending ya. Jadi event dekat yang bakal diselenggarakan oleh Sekolah Tridaya adalah Bunkasai. Tepuk tangan. Oke, BTW nih ya, Bunkasai ini adalah event setahun sekali. Jadi bisa bilang ini event tahunan gitu. Jadi apa sih gitu Bunkasai ini? Kalau misalkan bahasa Jepang atau di Jepang ya, kita tuh taunya Bunkasai itu pentas seni gitulah ya. Nah, kalau misalkan kalian nonton anime gitu, kalau kalian wibu ya pasti tahu apa itu Bunkasai gitu ya. Jadi biasanya Bunkasai itu tempat di mana anime romcom gitu ya, di anime romcom atau misalkan ya di mana dua sejoli bersatu gitu ya intinya. Jadi kan intinya Bunkasai itu kayak pensi lah ya, kayak pentas seni dan kreasi yang bakal diadakan sama Sekolah Tridaya. Jadi artinya tuh sama ya, di Tridaya juga pekan budaya apalah ya, tapi nggak tahu intinya Bunkasai itu kayak gitulah ya. Aku jelasinnya aneh banget. Oke, kalau gitu lanjut langsung aja. Jadi Bunkasai ini bakal menyelenggarain banyak lomba. Jadi di atasnya itu ada lomba cover lagu, ada math competition,
ada lomba menggambar dan mewarnai, ada English speech contest. Nah, di situ ada banyak maksudnya jenjangnya itu bukan kan kalau kalau misalkan apa ya tahun-tahun ke belakang Bunkasa itu cuman ngadain buat PGTK sama SD. Nah, kalau sekarang Bunkasa ini nyelenggarain juga buat SMP dan SMA. Jadi TK, SD, SMP, SMA bisa turut serta di event Bunkasa ini. Keren banget, ga? Keren banget, ga? Iya, ada. Ya, kan? Lu, Maya kayaknya takut banget sama aku. Kalau gitu, jadi kita ini apa ya? Maksudnya bakal juga ngebuka open house gitu. Maksudnya open house tuh kayak bisa dikunjungi gitu. Jadi kan sekolah Trida ini perdana ya tahun ini baru aktif. Nah, sekarang jadi kita ini membuka diri kita pada dunia gitu. Jadi dunia itu harus tahu sekolah Trida itu kayak gimana. Jadi buat teman-teman yang kepo gimana sih sekolah Trida itu, apakah sebagus yang dibayangkan gitu, atau misalkan apakah kayak gimana tergantung bayangan kalian gitu ya. Kalau misalkan di YouTube gitu suka ada liputan kayak live report atau misalkan video-video tentang sekolah Tridaya. Kalau kayak tadi juga iklan yang pertama itu kan ada tentang bangunan Tridaya ya. Dari situ sekarang Tridaya itu kalau misalkan kalian tahu ya itu lebih keren lah. Kalau misalkan tadi ya ada ruang broadcast ya. Ruang broadcast yang tadi di video iklan tadi sekarang tuh jauh lebih bagus dari iklan tadi gitu. Nah, intinya kalau kalian apa ya kepo gitu ke sekolah kita, datang aja karena di sini juga bakal ada food court, terus ada apa ya persembahan juga wahana-wahana gitu lah. Maksudnya wahana tuh apa ya? Bukan ini, bukan bukan roller coaster gitu. Apa yang wahana tuh kayak ya stand-stand gitu lah. Jadi banyak hal yang menarik gitu di yang kita bakal sajikan di sini gitu. Oke, jadi di sini pendaftarannya ada di tanggal 23 Oktober sampai 18 November. Itu tuh bukan pendaftaran doang ya. Pokoknya kita Bunkasa itu dari tanggal 23 Oktober sampai 18 November. Jadi sekarang masih buka pendaftaran, masih buka apa ya? Masih proses lah. Jadi buat kalian ini belum terlambat gitu, bisa aja langsung daftar di situ ada call centernya, ada Miss Iva. Nomor teleponnya bisa dicatat aja di situ. Terus ini kalau misalkan mau daftar online, ada link pendaftarannya di situ. Oke. Kalau gitu gimana? Oh ya, ini satu hal penting lagi. Jadi Bunkasa ini tidak sama sekali tidak dipungut biaya ya, guys. Jadi free, 100% free, tapi kalau misalkan menang, kalian dapat hadiah yang gak kalah menarik gitu. Jadi worth it banget lah. Jadi masalah nggak ikut gitu lah. Intinya gitu ya. Gitu aja ya. Kayak kita karena aku udah ngomong sendiri nih garing banget ya. Kita lanjut aja belajar kayak sama Teteh Majai. Ya, yeah. Belajar lagi. Oke, selanjutnya kita bakal belajar tentang pengaplikasian yang udah tadi kita bahas nih. Yang pertama itu langsung aja nih ya. Yang pertama itu kan ada Jogyo. Gimana sih cara apa sih ngomong ke orangnya gitu. Contoh itu nih ada Jogyo, noye jikapimnika, itu artinya misalnya kita nemuin dompet orang nih, terus kita mau ngembaliin. Jadi kita ke orang itu manggil, permisi, ini dompet kamu bukan? Itu artinya gitu. Noye jikapimnika. Coba baca. Jogyo, noye jikapimnika. Nah, ya gitu. Nah, jikapimnika bener ya? Terus yang orang ininya jawab, "Omona, igo odiso sajassoyo." Itu susah. Lanjut. itu artinya kayak oh my god, ini nemu di mana gitu loh. Kalau bahasa Indonesia mah ya. Iya. Mau coba baca? Coba. Apa tadi? Omona, ike edit josoi. Dah. Aduh, susah, Bro. Ya, oke itu. Ini aku baca Latinnya juga susah, guys. Jadi ini ada jadi kalau misalkan ini baca biasa nih Eyu meona igeo edio soyo. Nah, gitu. Jadi tapi dibacanya gimana? Omona. Tuh, Omo. Jadi susah, guys ya. Jadi kayak bahasa Inggris lah. Iya. Ada apa sih pronunciation? Iya. Nah, jadi gimana? Omona igeo Igo. omona igo edi Odiso.
어머나 이게 어디서 어디서 찾았어요? 찾았어요? 어머나 이거 어디서 찾았어요? Nah gitu. Terus dibalas lagi nih sama yang itunya, katanya 작생 아래 서랍 에서 찾았어요. Ah ini gampang. Nah coba. Takseng hari carat pisau 찾았어요. Ah iya. Hai. Itu artinya ini aku nemu di laci bawah meja, katanya gitu. Terus dibalas lagi sama ininya. 아 그래 정말 감사합니다. Ah, oh ya. Ah, 그래. Joma 감사합니다. Nah itu artinya kayak oh oke, makasih banyak ya gitu loh kalau bahasa Indonesia mah. Oke. Oh, ah, 그래. Itu Ya, teh. oh, 그래. Oke. Ya oke gitu. Oh, ah, 그래. Baik. Tuh. Oh, nice. Nah, terus nah ini kan dibilang jangan kasamnida. Terus dibales nih, 안녕 괜찮아요? 나간다. 안녕히 계세요. Itu berarti si ininya yang pergi. Kalau Oh, 안녕히 iya, iya, 계세요. iya. Oh, ya. Dadah, gitu ya. Ya, 나간다. Aku pergi ya. Dadah gitu. Oh. Terus dibales lagi nih, 네, 잘 가요. Itu artinya Naganda tadi apa sih? aku pergi. Oh, I'm aku go. pergi. Oh, jadi Naganda teh jadi bisa apa ya? Disambungin sama yang tadi ya? Iya. Naganda. Oh, Naganda, aku pergi. Ini Iya. dadah. Iya gitu. Aku Oh, pergi ya, dadah. Kalau Naganda dadah gitu. Iya. Nah, gimana? Jadi kan dadah tuh universal ya. Iya. Jadi dadah tuh bye bye gitu. Iya, bye-bye. Jadi ini nggak ini kan apa sih anjang geseo tuh panjang ya? Bisa aja Kalau- kayak Naganda, tapi kayak aku pergi ya. Udah gak bilang dadah juga nggak apa-apa sih. Nangat bye bye. Terus kalau misalnya ada orang yang bilang dadah gitu ya, jawabnya 네 잘 가요 itu artinya iya hati-hati ya. Nih jaga yo. Jaga. Jaga 네, ya. Oh ya. 잘 가요. Nih jaga yo. Itu gimana nadanya? 네 잘 가요 gitu. Oh. Nih jaga yo. Nih jaga yo. Jaga yo. Kayak guys gitu. BTW ini kan apa sih bukan pronunciation ya. Cuman nadanya tuh khas banget ya. Iya. Kayak ya ini gue ini yo gitu kan. Aku juga kalau apa sih kalau bukan nge-meme ya. Cuman kalau ngeparodiin gitu ya bahasa Sunda pakai ini tuh gampang gitu. Ah, iya, Ya. iya. Emang nadanya Kalau kayak mirip. gitu. Tapi kalau misalkan penjahat ngomongnya nadanya gitu juga atau enggak? Ya, gak tahu aku nggak pernah lihat penjahat orang Korea. Apakah di Korea baik semua guys? Nggak juga. Bisa komen ya, bisa komen. Enggak, aku ngebayanginnya kan ini tuh kayak santun gitu ya. Bahasanya gitu kan. Nah. Kalau orang jahatnya gimana gitu nggak kebayang aku. Ya aku juga kebayang sih, nggak pernah lihat orang jahat. Sama aku. Kalau misalkan kalian tahu gitu gimana nada jahat orang Korea bisa langsung voice note. Ada gimana? Tapi ya gitu sih ya. Kalau aku lihatnya orang Korea juga yang jahatnya gini yang di Squid Game. Yang rambutnya panjang gitu. Rambutnya panjang tuh yang mana? Aku Oh, nggak ya, nonton banyak ya. Squid Game. Enggak. Banyak yang rambutnya panjang guys. Cuman ya semuanya gitu, dadanya gitu sih. Iya. Tapi kalau misalnya lagi marah tuh beda lagi nadanya. Kayak aduh ini maaf ya, kayak agak kasar sih. Ya, memicoso gitu loh kayak. Itu apa? Itu apa bahasa kasarnya? Kamu gila ya gitu. Oh. Aduh maaf ya, ini kayak beda kan kalau misalnya marah sama yang lagi santun gitu. Oh, iya. Beda nada marahnya. Oke. Tapi BTW ini teh formal atau enggak yang tadi? Ini formal sih. Oh, Ini- soalnya belum kenal ya? Iya. Oh, jadi santun gitu ya? Oke, mantap banget guys, ilmu dari tante. Ini Majai Una. Majai Una. Pada sore hari ini keren banget. Pokoknya aku juga sangat terkesima ya, ternyata bahasa Korea ini susah banget ya guys. Kan kalau misalkan bahasa Jepang dilatinin ya bahasanya gitu-gitu aja gitu ya. Arigato, ARIGATO gitu. Arigato gitu. Kalau ini susah kamsamida kamsimihida gitu. Gitulah intinya. Ya semoga apa ya yang kita pelajari hari ini bisa nerap gitu ya. Aku Iya. juga termasuk aku gitu ya. Dan ya kalau misalkan hobi mah ya meskipun susah juga enjoy aja ya. Iya, Jen. benar. Emang kalau misalkan emang kayak aku kan aku nggak terlalu suka ya. Tapi aku enjoy juga sih. Iya. Siapa tahu gitu bisa ketemu siapa Lisa Blackpink gitu kan. Dan aku bisa ngomong ke Hamsamida atau apa tadi ayo geseo gitu kan keren gitu. Oke Jay, kalau gitu ada pesan dan kesan nggak buat bukan K-popper sih ya teman-teman di rumah yang nonton?
apa ya? Ya pokoknya karena itu sih kalau misalnya ada hobi itu dijadiin sesuatu yang berguna, jangan cuma sekedar suka gitu. Oh iya. Harus ditekuni kalau misalnya emang suka. Nah, apalagi kan kalau kita tadi ya lihat di apa ya, rasio apa peluang, bukan rasio peluang sih ya, rasio lah peluang kita masuknya tuh susah banget ya. Iya. Bahkan 1% gitu. Iya. 1%. Jadi Anda adalah satu orang yang sangat terpilih gitu ya buat kayak gitu tuh. Oke gitu Jack. Jadi intinya kalau kalian jago bahasa Korea, opa kalian juga bakal suka. Ya. Kayak gitu. Oke, kalau gitu terima kasih Majai udah bisa datang pada acara kita hari ini. Kalau gitu, teman-teman kita pamit. Jangan lupa minggu depan kita bakal ada acara lagi yang gak kalah rame. Jadi terus aja ikutin kegiatan Caster, follow kita di Instagram @caster.tridaya atau langsung aja nyalain lonceng subscribe-nya di bawah sini. Di mana sih? Di bawah situ ya. Intinya di situ nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan aktivitas kita di channel YouTube ini. Oke, kalau gitu aku Pathan pamit undur diri. Aku aja ya. Oke, dadah. Sayonara.